Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afwan dari Prodi Rekayasa Keamanan Cyber 23. Di video ini saya akan mengerjakan soal UTS Administrasi Jaringan Komputer. Nah, untuk soalnya di sini sudah dibagikan untuk apa saja yang akan dilakukan, sudah ada tertera di soal ini. Yang pertama di sini ada lakukan pemasangan dan konfigurasi TCP atau IP pada perangkat jaringan. Langsung saja kita buka aplikasi Winbook-nya. Kita buka aplikasi Winbook-nya. Nah, di sini saya sudah terhubung dengan perangkat Mikrotik saya ya. Untuk perangkat yang terhubung ke laptop saya adalah di port Ether 2 dan yang terhubung ke internet ada di port Ether 1. Di sini saya akan langsung saja masuk ke Winbook-nya menggunakan MAC address ya. Kita connect. Sebentar, saya bagi layar dulu. Nah, di Mikrotik saya ini belum ada settingan sama sekali ya. Kita buka dulu IP-nya. Di sini masih kosong. Nah, untuk sekarang kita akan kerjakan soal nomor 1 terlebih dahulu. Nah, di sini di huruf A ya, ada jaringan lokal kebelan nomor 1 IP LAN client 192.168.100 bebas ya /28 dan gateway-nya 192.168.100.1/28. Kita pertama-tama kita minta IP dulu ke si Ether 1. Sini kita buka IP kemudian DHCP client dan selanjutnya kita klik tambah. Nah, di sini di DHCP di interface-nya pilih saja Ether 1. Nah, jika sudah langsung saja di apply dan oke. Kemudian di sini ada keterangan ya, jika keterangannya di status bound itu tandanya berhasil. Kita bisa lihat untuk output dari IP-nya di address list. Di sini sudah muncul ya untuk IP di port Ether 1 dan ada tulisan D artinya dynamic. Kemudian kita akan buat ya, sesuai dengan di soal nomor 1 untuk IP gateway. Di sini kita akan membuat IP gateway untuk LAN atau Ether 2 192.168.100.1/28. Nah, untuk interface-nya kita pilih Ether 2 karena Ether 2 yang terhubung dengan laptop saya. Jika sudah langsung saja apply dan oke. Di sini kita sudah berhasil konfigurasi nomor 1 nomor 2 di A. Ini lanjut, kita akan lanjut konfigurasi. Di sini ada WAN ya, kita WAN-nya kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, sudah saya aktifkan ya, karena di sini untuk WAN atau WLAN-nya tidak ada ya keterangan IP-nya. Saya akan buat untuk IP WLAN-nya itu nggak beda jauh ya. Saya akan buat 200.1 92.168.200.1. Untuk ininya juga subnet postnya saya akan samakan saja menggunakan /28. Interface-nya saya pilih WLAN ya, IP WLAN. Sudah di play dan oke. Sini sampai sini dulu untuk nomor 1. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 2. Nah, di sini ada A. Yang pertama A, nama router, itu nama lengkap. Langsung aja ke menu sistem. Kemudian di sini identity. Nah, di sini masih Mikrotik ya, bisa dilihat. Sekarang saya akan ubah menggunakan nama saya Muhammad Afwan. Oke, play. Oke. Kemudian di sini ada DHCP server ya untuk Ether 2 yang terhubung ke laptop.
kita ke menu IP, kemudian DHCP server, kemudian selanjutnya kita pilih DHCP setup, kita pilih Ether 2. Next saja, next. Sini DHCP setup itu isinya buat membagikan IP untuk si komputer kita agar mendapatkan IP jika menggunakan DHCP. Kemudian di sini ada nomor yang huruf C itu NAT ya. Kita langsung saja ke menu IP. Saya tanya dulu ya, ini di NAT. Menu IP, kemudian kita ke firewall. Jika sudah, di sini kita pindah ke menu NAT. Pilih menu NAT ya, sebelah kiri. Kemudian ditambahkan, tambah. Untuk change-nya biarkan saja source NAT. Nah, untuk ininya auto interface-nya kita pilih Ether 1 karena internet kita ya dapat dari Ether 1. Dari Ether 1, kemudian action-nya kita ubah menjadi assured sesuai dengan yang ada di soal TS. Kemudian apply oke. Nah, di sini kemudian nomor 2 bagian D, di sini ada SSID. Ini adalah nama WiFi kita ya. Kita buka lagi menu wireless-nya. Menu wireless, kemudian dibuka ya bagian WLAN-nya, WLAN 1. Nah, kita pindah ke menu wireless. Nah, untuk modenya kita ubah terlebih dahulu. Di sini defaultnya itu station, kita ubah menjadi AP bridge biar bisa si router kita biar bisa membagikan WiFi. Kemudian untuk bandnya saya ubah menjadi 2 GHz GN biar perangkat yang lama tidak bisa terhubung, tidak memberatkan perangkat yang baru. Untuk SSID-nya di sini kita sesuaikan dengan yang ada di soal UTS ini, yaitu UTS, kemudian nama lengkap. Ini saya strip aja, UTS strip Muhammad Afwan. Nah, sudah, jika sudah langsung saja di apply, kemudian oke. Nah, karena kita sudah menyelesaikan soal nomor 2, kita akan lanjut ke soal nomor 3, yaitu bagian A. Blokir IP klien dari 102 sampai 110 tidak bisa akses ke router dan 100.54 bisa akses. Langsung saja buka IP, kemudian ke firewall ya, IP ke firewall, di tools ini klik tambah. Nah, untuk change-nya kita ubah menjadi input. Source address-nya kita ubah lagi, coba ya, sesuaikan dengan yang ada di soal TS. 192.168 100.2 sampai 192.168 100.10. Untuk actionnya di sini kita ubah dari reject ya, actionnya ubah menjadi reject, apply, oke. Kita tambah, selanjutnya kita tambahkan untuk yang bisa aksesnya itu IP 100.254, range-nya input, kemudian di short address ini ubah sesuaikan dengan yang ada di soal 119.8 100.254. Untuk actionnya tentunya accept ya. Nah, jika sudah langsung saja diklik apply dan oke. Sekarang saya akan coba lihat dulu IP saya berapa. Ketikkan saja IP config. Nah, IP yang saya dapatkan ya secara default itu 192.168.100.14. Nah, sekarang saya akan coba ubah ya. Saya akan ubah menjadi statik atau manual. Nah, di pengaturan laptop saya akan ubah menjadi IP-nya 192.168.100.2 dan subnet masknya karena menggunakan 128 yaitu 255.255.255
240. Gateway-nya samakan ya dengan yang ada di tadi di Ether 2, pengaturan Ether 2 di Winbooknya. 192.168 100.1. DNS-nya masukkan saja DNS Google 84 kali ya, 8.8.8.8. Jika sudah saya akan klik simpan. Saya akan coba lihat lagi ya IP saya yang sudah berubah atau belum. Nah, di sini sudah berubah ya, IP-nya menjadi 100.2. Kemudian saya akan terlihat lagi ya, pastiin ininya sudah benar, reject change input to IP 100.2 sampai 100.10 tidak dapat akses ke router kita. Karena IP saya 100.2 tadi harusnya saya nggak bisa akses. Saya akan coba close terlebih dahulu. Kemudian untuk untuk menghindari terjadinya error, saya akan coba cabut dulu ya kabelnya, dicabut dulu kabelnya, kemudian dipasangkan kembali. Jika sudah, saya akan buka lagi aplikasi Winbooknya, apakah settingannya berjalan apa tidak. Kita akan cek sama-sama. Nah, saya akan coba masuk ya, apakah bisa atau tidak. Harusnya ini tidak dapat karena tadi kita sudah masukkan range dari IP 192.168.100.2 sampai 192.168.100.10 itu tidak dapat akses ke router Mikrotik saya. Nah, di sini bisa dilihat ya, di sini tidak dapat masuk karena IP-nya tadi saya ubah secara manual ya menjadi 100.2. Kita bisa lihat kembali ya di command prompt-nya juga, IP config, ketikkan. Nah, IP saya ini 100.2. Bisa dilihat di aplikasi Winbook ini saya tidak dapat akses Mikrotik saya. Kemudian di sini saya akan kita cancel dulu ya aplikasi ininya. Di sini saya akan ubah IP-nya menjadi 100.254 sesuai dengan yang ada di soal UTS tadi, dan kita sudah buat juga di pengaturan filter rules tadi. 254 itu harusnya bisa akses ke Mikrotik kita. Kemudian jika sudah disimpan, lihat dulu di command prompt-nya apakah sudah berubah IP config. Nah, di sini sudah berubah ya. Sekarang kita akan coba buka Winbook-nya, apakah settingannya berjalan. Nah, di sini harusnya saya bisa masuk nih. Saya akan refresh dulu, coba bentar, refresh dulu. Kemudian kita connect ya. Dicabut dulu kabelnya. Dan jika sudah, dipasangkan kembali ya. Saya cabut dulu. Terjadi error. IP-nya sudah 254. Nah, sekarang saya akan coba masuk lagi ya. Nah, di sini saya bisa masuk nih. Tandanya settingan yang telah kita konfigurasi tadi berhasil. Berarti kita sudah menyelesaikan soal nomor 3 bagian A. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 3 bagian B. Block rule agar pengguna tidak bisa akses game Clash of Clans atau game lainnya. Karena saya tidak memiliki game Clash of Clans, saya akan menggunakan game lainnya. Kita konfigurasi dulu ya untuk settingannya. Saya akan buka menu menu tools ya, pertama menu tools, kemudian buka menu torch. Menu torch ini ya. Nah, di sini ada settingan defaultnya. Untuk source sama destination address diaktifkan saja. Nah, untuk source address 6 ini matikan ya, karena kita tidak menggunakan IP versi 6.
Selanjutnya kita nyalakan juga yang bagian protokol dan portnya. Jika sudah, uh, interface-nya juga kita ubah ya. Interface-nya kita ubah menjadi WLAN karena kita akan menyesuaikan yang di uh, soal UTS ini blokir game, login game ya, blokir game menggunakan rule yang ada di Mikrotik. Karena HP saya terhubung dengan WLAN, saya akan menggunakan interface WLAN. Kita langsung aja ya, kita start. Nah, di sini saya ada beberapa game ya. Saya akan coba buka game Devil May Cry. Saya akan buka ya. Devil May Cry ini saya belum blokir ya. Harusnya ini bisa masuk menggunakan VLAN yang telah saya terhubung dengan WLAN yang ada di Mikrotik saya. Nah, seharusnya saya bisa login. Kita bisa lihat di sini. Nah, saya sudah masuk ya. Tandanya kalau sudah ini saya sudah berhasil login. Hmm. Nah, selanjutnya kita akan mencari port dari game Devil May Cry ini ya. Kita akan mencari portnya. Nah, start dulu. Nunggu jalan. Oh, saya login lagi ya, biar kita lihat portnya. Kita tunggu ya. Wifi saya tidak connect ya. Kita cek lagi dari servernya. Oh ya, ini di sini saya belum mendapatkan IP ya. Saya lupa konfigurasi DHCP server untuk VLAN. Kita aktifkan dulu ya untuk DHCP VLAN-nya. Nah, saya coba connect lagi. Nah, di sini sudah terhubung ya, sudah ada port yang muncul. Saya login kembali ya. Saya login kembali. Kita lihat portnya. Uh, nah, di sini saya melihat ya ada yang port berbeda. Kita hiraukan saja yang port 433 atau HTTPS ini. Kita fokus ke port yang berbeda dan di sini ada TX-RED dan RX-RED-nya jalan ya. Kita lihat. Nah, di sini ada port 12306. Nah, sekarang saya akan coba blokir port tersebut ya. Di sini saya sudah login gamenya, saya close dulu. Firewall. Nah, silakan buka IP menu dan firewallnya. Masih di menu file terus ya. Saya akan tambahkan. Nah, untuk change-nya sendiri ya, di menu general, change-nya diamkan saja forward. Nah, untuk
protokolnya aktifkan ya, ini 6 TCP. Untuk destinationnya, nah destination port ini yang tadi ya, yang 12306 ini, sekarang saya akan masukkan ya 12306. Untuk out interface-nya kita pilih Ether 1 ya, karena yang terhubung dengan internet itu kita sumbernya dari port Ether 1. Action-nya sekarang kita ubah menjadi drop ya. Action-nya kita ubah menjadi drop. Nah, seperti ini ya pengaturannya. Jika sudah seperti ini, port jika sudah sesuai ya, 12306, kita apply. Nah, kemudian kita copy ya, copy. Settingannya masih sama, yang diubah cuman protokolnya saja. Protokolnya yang tadi TCP kita ubah menjadi UDP. Kita ubah jadi UDP. Kita ubah, actionnya masih sama, yaitu action drop. Kemudian apply, oke. Nah, di sini sudah ada ya, sudah ada. Sekarang saya akan coba lagi ya. Saya akan coba buka game Devil May Cry yang ada di HP saya ini. Kita lihat apakah masih bisa login atau stuck. Kita lihat apakah bisa login atau tidak ya. Di sini saya menggunakan WiFi Muhammad Afwan ya. Di sini saya menggunakan WiFi Muhammad Afwan, UTS Muhammad Afwan ya, WiFi-nya. Nah, bisa dilihat ya, saya tidak bisa masuk ke dalam game Devil May Cry yang ada di HP saya ini karena saya sudah blokir port yang tadi kita buka ya, kita jalankan di tools torch ini. Saya sudah blokir portnya. Nah, di sini tidak bisa login. Kemudian saya akan coba nonaktifkan terlebih dahulu ya. Saya akan nonaktifkan terlebih dahulu konfigurasi tadi. Saya akan nonaktifkan. Kita login ulang ya. Di sini masih stuck. Sekarang kita login ulang. Apakah bisa atau tidak ya? Kita login ulang. Harusnya ini sudah bisa login karena portnya sudah saya buka kembali ya. Tidak diblokir. Nah, bisa dilihat saya sudah masuk ke dalam game Devil May Cry ini. Artinya saya sudah berhasil menyelesaikan soal nomor 3 bagian B, yaitu memblokir game menggunakan port yang dibaca di tools torch tadi. Nah, selanjutnya kita buka lagi soal UTS-nya. Nah, karena kita sudah menyelesaikan soal nomor 3 bagian B, kita akan lanjut ke nomor 3 bagian C, yaitu rule agar semua IP LAN klien dapat mengakses situs mikrotik.com, tetapi pengguna IP WLAN tidak bisa ya. Langsung saja ya kita ke cara settingnya. Ininya saya coba ini dulu. Langsung saja ke menu IP, terus ke menu firewall. Nah, di sini ada ini ya, ada khususnya yaitu mikrotik.com. Untuk caranya kita harus tahu dulu IP dari mikrotik.com ini. Silahkan dibuka command prompt-nya ya. Sekarang saya akan coba cari atau lihat IP dari mikrotik.com tersebut. Caranya ketikkan saja di command prompt kalian ns lookup mikrotik.com.
Sepertinya kita harus akses internet terlebih dahulu ya. Kita ubah dulu IP-nya yang tadi 254 ya, kita ubah menjadi 14 ya, biar akses internet terlebih dahulu. Nah, sudah akses internet, kita lihat lagi ya, nslookup.mikrotik.com. Nah, di sini IP-nya sudah muncul ya, sudah bisa dilihat IP-nya 159.148.172.205. Langsung saja kita copy ya IP dari mikrotik.com ini, Ctrl C. Kemudian buka Winbox-nya, masih di menu firewall ya. Jadi filter terus, kita tambahkan. Nah, untuk ininya, untuk change-nya masih forward ya. Untuk change-nya forward. Kemudian kita masukkan ya di destination address ini. Kita masukkan IP tadi ya, IP mikrotik.com, yaitu 159.148.172.205. Nah, di sini kemudian kita di in interface ini ya, di in interface, karena di sini perintahnya IP LAN klien dapat mengakses situs atau IP laptop ya yang terhubung dengan IP Ether 2. Kita pilih Ether 2. Ini bisa akses. Actionnya itu accept. Kita apply, kemudian kita copy ya. Kita selanjutnya, nah untuk IP WLAN ya, IP WLAN tidak dapat akses. Kita pilih di in interface-nya itu WLAN 1. Kemudian untuk actionnya kita ubah jadi drop agar WLAN kita atau WiFi yang terhubung dengan mikrotiknya tidak dapat akses ke mikrotik.com. Jika sudah actionnya diubah jadi drop, kita apply dan oke. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, sekarang saya akan coba buka mikrotik.com di klien ya. Harusnya ini bisa mikrotik.com. Nah, bisa dilihat ya, ini terbuka. Selanjutnya saya akan coba buka di WLAN ya. Harusnya tidak bisa. Nah, saya coba buka detik.com terlebih dahulu. Nah, ini terbuka ya. Untuk internet itu lancar dengan WiFi UTS Muhammad Afwan. Kemudian kita akan tambahkan ya, saya akan tambahkan. Saya akan coba ketik mikrotik.com. Mikrotik.com. Kemudian saya akan coba cari apakah terbuka atau tidak. Harusnya ini tidak terbuka karena kita sudah membuat rules ya, membuat rule untuk si WLAN ini tidak dapat akses ke website mikrotik.com. Nah, bisa kita lihat ya, untuk website mikrotik.com ini di HP saya atau di WLAN itu tidak dapat diakses. Nah, saya akan coba matikan nih. Saya akan coba matikan untuk konfigurasi WLAN-nya ya yang tidak dapat akses. Saya akan coba matikan. Kemudian saya akan ketikkan kembali ya mikrotik.com. Apakah bisa ya? Harusnya ini bisa. Nah, ketika saya matikan fitur rules tadi ya yang kita buat di firewall, ketika saya matikan rules-nya di handphone saya atau di WiFi di klien ini, WiFi klien itu bisa akses ke website mikrotik.com. Tandanya konfigurasi kita di nomor 3 bagian C itu sudah berhasil. Yang kita buka lagi soalnya rule agar semua IP LAN klien dapat mengakses ya, ini sudah bisa. Dan yang untuk WLAN tadi tidak dapat itu sudah berjalan ya, sudah dicek. Nah, ketika saya matikan rules-nya itu saya bisa akses.
Nah, mungkin karena saya sudah mengerjakan semuanya, video ini sampai sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.